Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Siti Rahma, jurusan BKI kelas C, NIM 201520103. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar perilaku manusia dalam mata kuliah pengantar psikologi. Oke, mungkin kita langsung saja kepada penjelasan materinya. Oke, yang pertama ada pengertian perilaku. Perilaku adalah sebagai suatu respon individu terhadap stimulus atau suatu tindakan yang dapat diamati dan mempunyai tujuan baik disadari ataupun tidak. Selanjutnya, ada jenis-jenis perilaku. Jenis-jenis perilaku individu menurut Okviana adalah 1. Perilaku sadar, yaitu perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf. 2. Perilaku tak sadar, yaitu perilaku yang spontan. 3. Perilaku tampak dan tidak tampak. 4. Perilaku sederhana dan kompleks. Dan terakhir, perilaku kognitif, afektif, konatif, dan psikomotor. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perilaku. Menurut Noto Atmojo, dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi 2. 1. Bentuk pasif atau perilaku tertutup atau covert behavior. Bentuk pasif ini merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada seseorang yang menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain. Kedua, perilaku terbuka atau overt behavior. Perilaku terbuka ini merupakan respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku menurut Sunario dibagi menjadi 2, yaitu 1. Faktor genetik atau faktor endogen. Faktor genetik atau faktor keturunan merupakan konsep dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup itu. Faktor genetik berasal dari dalam individu atau endogen, antara lain 1. Jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian, bakat pembawaan, dan intelijensi. Yang kedua adalah faktor eksogen atau faktor dari luar individu. Faktor yang berasal dari luar individu antara lain faktor lingkungan, diantaranya ada usia, pendidikan, pekerjaan, agama, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dan terakhir, terdapat faktor-faktor lain. Faktor ini dapat disebutkan antara lain sebagai berikut: susunan saraf pusat, persepsi, dan emosi. Bentuk-bentuk perubahan perilaku. Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. Bentuk-bentuk perilaku dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Perubahan alamiah. Perilaku manusia selalu berubah, sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi suatu perubahan lingkungan, fisik atau sosial, budaya, dan ekonomi, maka anggota masyarakat di dalamnya yang akan mengalami perubahan. Yang kedua, perubahan rencana. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek. Yang terakhir, kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Teori dan konsep perilaku dalam psikologi. 1. Ada teori yang dikutip oleh Noto Atmojo. 2. Menurut Ensiklopedia Amerika. 3. Teori perilaku menurut Petty Kokopio. 4. Perilaku menurut Schiff, Bogardus, Lapierre, dan Gordon Allport. 5. Perilaku menurut teori Frederick Herbert.